Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin. Saya berasal dari kelas pemerintahan daerah, yaitu kelas H, lebih tepatnya, dengan NIM 24011100165. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai soal ujian, yang dimana dalam sifat ujiannya sendiri itu open book, dan saya diminta untuk membuat sebuah video, yaitu video terkait mengenai penjelasan mengenai soal-soal ujian. Jadi saya akan secara outputnya saya akan menjelaskan mengenai video ini mengenai apa yang nanti bakal saya jawab, saya perspektif saya sendiri maupun dari soal yang dijawab itu tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelumnya bisa kita mulai mengenai soal ujian yang pertama. Baik, soal ujian yang pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk produk hukum daerah dalam menjalankan otonomi dan juga tugas pembantuan. Nah, namun tidak sedikit produk hukum yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut saudara, mengapa harmonisasi evaluasi hukum daerah penting untuk dilakukan? Nah, jadi sebelum kita pahami mengenai hal tersebut, kita harus tahu dulu nih dari kapasitas mengapa dari adanya ketidakharmonisan antara produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi, otomatis di pusat kurang lebihnya. Nah, kenapa disharmonisasi ini bisa terjadi? Kalau sesuai pengetahuan saya juga, pertama itu ada suatu faktor, yaitu adalah lemahnya kapasitas perancang regulasi daerah. Nah, perlu diketahui juga setiap pemerintah daerah itu memiliki peraturannya masing-masing, jadi itu adalah perda yang namanya, produk hukumnya namanya. Nah, dalam hal kapasitas perancang regulasi daerah itu ada metode maupun secara ahli-ahli perancang atau legal drafter itu yang harusnya memadai di setiap daerah. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahkan adanya ahli drafter mungkin yang kurang memadai atau mungkin kurang ahli di suatu wilayah daerah tertentu, yang dimana itu kerap kali menjadikan produk hukum yang dibuat itu tanpa kajian mendalam mengenai hierarki norma, asas maupun pembentukan peraturan undang-undangan itu sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 12 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu mengenai pembentukan ini perundang-undangan kalau tidak salah saya ingatnya, maupun secara prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Jadi berbeda, faktor pertamanya itu. Baik, faktor yang kedua. Selanjutnya yang kedua adalah adanya kepentingan politik lokal yang mendominasi. Jadi poin yang kedua itu adanya dominasi dari politik lokal. Jadi kurang lebihnya kenapa alasan ada keduanya ada kepentingan politik lokal, dikarenakan dalam hal proses legislasi terutama di peraturan kita tahu adanya perwakilan masyarakat, yaitu terutama dari partai-partai politik yang terlibat. Jadi kenapa adanya bisa terjadi disharmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah, terutama di peraturan daerah, itu dikarenakan adanya tarik-menarik antar kepentingan politik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya setiap pihak itu pasti akan membawa kepentingannya masing-masing, dan salah satu penyebab adanya disharmonisasi itu adalah adanya kepentingan politik di antara mereka. Jadi tidak adanya keselarasan tujuan dalam kesejahteraan masyarakat, makanya dari mereka hanya tarik-menarik kepentingan politiknya saja. Jadi penyusunan produk hukum yang seharusnya menjawab tantangan masyarakat malah menjadi agenda politik dan juga adanya tarik-menarik antar kewenangan. Kurang lebih seperti itu untuk di poin yang kedua. Nah, yang ketiga, adanya dinamika regulasi. Jadi dinamika regulasi ini cukup kompleks, dalam artian dinamikanya ini adanya regulasi nasional yang itu bergerak lebih cepat daripada regulasi yang di daerah kurang lebihnya. Nah, ini bisa jadi faktor karena dalam hal perubahan di pemerintah pusat itu tidak diikuti secara cepat juga oleh penyesuaian hukum di produk hukum di daerah kurang lebihnya. Nah, sehingga itu bisa menyebutkan timbulnya ketinggalan regulasi, menciptakan disharmonisasi. Harmonisasi atau evaluasi ini penting dilakukan. Saya akan menjawab sesuai dengan yang mungkin saya ketahui juga. Itu pertama, Hans Kelsen dalam teori hukumnya, yaitu teori hierarki norma atau Staffen teori, dia selalu menjelaskan mengenai bahwasanya setiap norma hukum yang lebih rendah harus bertemu dari yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam artian apa? Jika ada suatu hierarkis peraturan dan itu dalam artian itu lebih tinggi daripada aturan yang lain, dalam artian ini kalau di sini kita kasusnya itu adalah peraturan daerah, maka itu harus tidak boleh bertentangan dengan norma hukum lebih tinggi. Artinya apa? Dalam hal disharmonisasi itu seharusnya tidak terjadi. Jadi dalam hal evaluasinya sendiri
nantinya perlu dilakukan adanya, tidak boleh ada yang bertentangan kurang lebihnya. Itu untuk dalam rangka untuk menjaga adanya supremasi hierarki norma. Jadi tidak boleh aturan yang lebih rendah itu lebih tinggi dari aturan lebih tinggi, itu nggak boleh. Itu harus ada keselarasan di sana. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada kenapa evaluasi penting dilakukan, itu adanya pelindungan hak fundamental warga negara. Jadi produk hukum yang bermasalah, produk hukum daerah yang bermasalah itu tidak menutup kemungkinan adanya merugikan hak konstitusional warga negara, terutama di daerah masyarakat daerah kurang lebihnya. Nah, jadi perda ini bisa yang bersifat kayak seperti adanya rasisme terhadap gender, agama maupun etnis misalnya, itu bertentangan dengan pasal 291 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimana isinya itu menjamin mengenai hak dan perlakuan sama di mata hukum. Jadi tidak boleh ada perbedaan tuh antara mengenai ras, suku atau agama di tertentu dalam peraturan daerah, nggak boleh mengecualikan hal tersebut. Maka sesuai dengan pasal 281 Undang-Undang Dasar harus adanya persamaan di depan mata hukum atau equality before the law. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ada mencegah kewenangan legislasi daerah. Dia tuh kenapa adanya evaluasi ini penting? Karena untuk mencegah dari sana untuk bentuk produk disalahgunakan untuk tujuan yang menyimpang dalam arti itu menjadi benteng bahwasanya kalau misalkan dari pihak itu ada penyalahgunaan wewenang dalam legislasi daerah, terus pasti mereka bahkan membuat benteng regulasi untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu yang nantinya bakal memanfaatkan dari disharmonisasi tersebut. Jadi itulah pentingnya adanya evaluasi kurang lebihnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, mengapa pembagian urusan penting dalam otonomi itu harus dijalankan? Dan apa akibat apabila masyarakat daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya? Nah, ini satu isu yang cukup penting juga dibahas pastinya. Yang saya akan jawab mengenai beberapa poin. Terutama, mengapa sih dalam hal pembagian, terutama pembagian urusan ini penting? Dan kalau misalkan pemerintah daerah tuh tidak menjalankan urusan sesuai kewenangannya itu bagaimana nanti? Nah, saya akan bahas beberapa poin. Nah, kita poinnya pertama dulu. Mengapa pembagian urusan itu penting dalam hal otonomi? Jadi hal yang pertama yang harus kita garis bawahi itu mengenai tumpang tindih kewenangan. Jadi pemerintah daerah maupun pusat itu punya kewenangan masing-masing. Jadi kalau misalkan adanya pembagian itu nanti harus diatur nih. Kurang lebihnya diatur itu untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan tanpa pembagian yang jelas akan terjadi konflik kewenangan antara pihak pusat maupun dari daerah kurang lebihnya. Nah, kekacauan ini akan menyebabkan adanya inefisiensi anggaran. Jadi yang harusnya udah di-handle oleh pemerintah pusat tapi malah dihandle sama daerah, kan nanti pastinya akan membengkak tuh APBD sama APBN-nya kurang lebihnya. Nah, yang kedua, adanya menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Nah, ini penting juga nih teman-teman, bahwasanya kenapa pembagian urusan ini penting tuh aja untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi setelah ada pembagian, jadi sudah tahu nih, oh pemerintah pusat bagianmu ini, pemerintah daerah bagianmu ini. Jadi sudah cukup di sana, pasti ada efektivitas di sana. Jadi nggak ada tumpang tindih, nggak ada nantinya saling tabrak antar kepentingan. Jadi sudah ada cakupannya masing-masing kurang lebihnya. Itu akan menjamin ada yang efisiensi dan juga efektivitasnya juga. Nah, sesuai sebagaimana diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengenai efisiensi juga. Lalu pelayanan publik digerakkan secara lebih efektif oleh tingkatan pemerintah yang paling dekat dan paling mampu menanganinya. Oke, ini sejalan sama prinsip subsidiaritas, dalam hal teori pemerintah daerah. Oke. Nah, yang selanjutnya kita bahas penting nih, yaitu mengenai akibat hukum apabila pemerintah daerah menjalankan urusan di luar kewenangannya. Kita akan bahas beberapa poin, yaitu poin yang pertama, itu akibatnya adalah dimensi hukum administrasi negara. Jadi produk hukum daerah itu dibentuk untuk menjalankan urusan di luar kewenangan dapat dikuasikan sebagai objek atau tidak berwenang. Jadi kalau misalkan dari hukum daerah ini menjalankan di luar kewenangannya, itu bisa dianggap sebagai atau mungkin dikuasikan sebagai hal yang tidak berwenang, sehingga bisa batal demi hukum atau Nazi van Rechtsweg atau dapat dibatalkan Vernichtbar namanya kalau di bahasa Belanda. Nah, kalau misalkan asas legalitas juga dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan atau perintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Tindakan wewenang atau detox in the foyer bisa mencakup dari penyalahgunaan wewenang. Itu bisa melahirkan persengketaan di sana, dan tindakan itu bisa diajukan gugatan ke PT UN, tuh, kurang lebihnya. Nah, yang selanjutnya akibat hukumnya apa lagi? Pembatalan produk hukum. Oke. Jika kita melihat dari mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat merekomendasikan pembatalan perda kabupaten atau kota yang dikeluarkan di luar urusan kewenangan daerah tersebut. Jadi kalau misalkan di perda itu dianggap itu berada di luar kewenangan daerah tersebut dalam ruang lingkup kabupaten atau kota, gubernur bisa mengajukan untuk pembatalan mengenai hukum peraturan daerah tersebut. Lalu bisa juga dilakukan adanya pembatalan mengenai judicial review di Mahkamah Agung. Itu pasca putusan MK nomor 137 atau PUU 13 tahun 2015 kurang lebihnya. Oke, selanjutnya itu ada sanksi administratif terhadap kepala daerah. Jadi sebagaimana diatur di pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kekuasaan pemerintah daerah, mewajibkan kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap ada pelanggaran kewajiban akan berujung adanya sanksi administratif yang bakal dipanis kepada pemerintah daerah yang terlibat. Jadi sanksi administratif itu bisa teguran tertulis, bisa bahkan sampai pemberhentian jabatan oleh presiden. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk akibat kewenangannya. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Oke, kita next di pertanyaan nomor 3. Jelaskan struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang Anda pelajari di perkuliahan. Oke, ini lebih ke sharing saya mungkin ya. Jadi kalau saya mengetahuinya itu adanya menurut dasar konstitusional maupun dari tingkatan pemerintahan daerah. Jadi saya kan belajar satu, yaitu menurut konstitusional struktur pemerintahan daerah itu diatur secara konsisten pada pasal 18, pasal 18A dan juga pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau NRI pasal 5. Kemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi setelah diatur mengenai secara konstitusi di Undang-Undang Dasar, dijabarkan lagi secara operasionalnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Lebih seperti itu. Nah, di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah dan provinsi. Daerah provinsi terbagi dari atas kabupaten dan juga kota. Jadi bahwasanya dijelaskan kalau sesuai undang-undang bahwasanya NKRI itu emang dibagi secara provinsi. Jadi selain provinsi nanti adanya tingkatan seperti daerah. Terus dibagi dari negara ini dibagi provinsi-provinsi masing-masing, bisa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, segala macamnya. Nanti setelah provinsi itu dibagi lagi oleh kabupaten dan juga kota, gitu. Jadi ada tingkatannya, nanti ini bakal menyambung nanti di bagian tingkatan. Oke, secara yang saya tahu mengenai tingkatan per daerah itu ada tingkat 1. Itu tingkat 1 itu pemerintahan provinsi, itu dipimpin oleh gubernur dan juga wakil gubernur, dibantu oleh DPRD provinsi sebagai lembaga perwakilan daerah. Jadi DPRD di sini kalau dari gubernur wakil gubernur peran sebagai eksekutif, legislatifnya itu ada DPRD sebagai pengawas PBN maupun membantu pemerintah daerah dalam hal merancang peraturan daerah maupun sebagian dari sisi pengawasan maupun evaluasi. Lalu selanjutnya di tingkat 2 itu ada pemerintah daerah kota atau kabupaten. Jadi itu isinya ada bupati, wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota sebagai eksekutif. Lalu ada DPRD kota atau kota sebagai perwakilan daerahnya. Jadi sama kayak di provinsi juga, perannya juga sama, kurang lebihnya sama. Nah, menariknya lagi, itu di bawah kabupaten kota itu terdapat satuan pemerintahan juga yang lebih kecil. Itu ada satu kecamatan dipimpin oleh Pak Camat, satu lagi pemerintah desa dan juga atau mungkin kelurahan desa. Jadi di bawahnya tingkat 2 itu masih ada lagi, tapi secara dia itu masih bagian dari kabupaten, dia hanya fokus pembantuan saja kurang lebihnya, bukan sebagai tingkatan kurang lebihnya. Nah, lalu untuk struktur internal pemerintah daerah itu dibagi ada 3. Pertama ada kepala daerah, lalu 2 DPRD, lalu ada perangkat daerah. Itu yang paling tinggi jabatan itu ada sekda atau sekretaris daerah. Oke, yang terakhir adalah analisis desentralisasi asimetris, ketidaksetaraan atau keadilan konstitusional. Jadi oke, sebelum kita menjelaskan mengenai desentralisasi asimetris, kita harus tahu dulu nih, desentralisasi ini gimana. Jadi, desentralisasi asimetris itu adalah ini model otonomi daerah di mana tidak semua daerah diperlakukan secara seragam, atau sebagian daerah itu ada kewenangan atau hak perlakuan secara khusus. Menarik nih. Jadi, nah, saya juga sedikit kontradiksi sebenarnya sebelumnya, karena adanya perlakuan khusus nih. Apakah nantinya ada kecemburuan antar daerah? Kan pasti bisa seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, sekarang kita pelajari nih desentralisasi asimetris itu kenapa dia itu seperti itu, dan terus urgensinya seperti apa. Oke,
Oke, kalau sesuainya desentralistis itu kalau secara tujuannya sebenarnya dia itu bukan bentuk dasar antar daerah, melainkan manifestasi paling otentik dari keadilan konstitusi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Katanya dari nanti kita kupas satu-satu nih mana analisisnya. Oke, selanjutnya gimana analisisnya dulu. Oh ya, kita sebelum analisis tersebut kita tahu kan ada perlakuan khusus nih. Kita harus tahu dasar secara keadilannya seperti dulu seperti apa. Nah, perbedaan antara kesamaannya sama keadilan. Jadi kesalahan analisis yang paling umum itu ada mempersamakan antara kesamaan dan juga keadilan. Jadi kalau kesamaan itu berarti kan menyeluruh ya, berarti kayak seragam, semuanya seragam, itu sama. Cuman kalau keadilan itu bukan berarti semua diperlakukan sesuai sama, tapi diperlakukan sesuai proporsionalnya, sesuai identiknya berdasarkan kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi titik berbeda di situ. Kalau kesamaan itu ya emang seragam semua, tapi kalau keadilan bisa saja karena adanya pertimbangan perbedaan di antara satu sama lain, satu daerah bisa mendapat perlakuan khusus. Itu contoh dari keadilannya atau equity-nya kurang lebihnya. Nah, kalau dari kita lihat dari filsuf George Rauf itu dalam teorinya Justice of Rightness menegaskan bahwa keadilan tidak selalu memperlakukan semua pihak secara identik, atau keadilan justru menuntut perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang berbeda demi menghasilkan hasil yang setara. Jadi George Rauf ini menyatakan bahwasannya tidak selamanya keadilan itu berarti kesetaraan. Bisa saja karena adanya perbedaan antar individu itu bisa melahirkan adanya perlakuan khusus, karena kita berangkat dari dua hal yang berbeda, pastinya salah satunya ada hal kekurangan atau apa, pasti kita sudah perlakuan khusus untuk mendapatkan hasil yang nanti merata. Itu tujuannya. Nah, jadi selanjutnya itu mengenai analisisnya itu legitimasi konstitusional eksplisit. Jadi ternyata di Undang-Undang Dasar tuh juga diatur nih di pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan daerah khusus dan juga istimewa. Oh, ternyata di Undang-Undang Dasar tuh diatur juga loh secara ini di pasal 18B ayat 1 ini kurang lebihnya. Nah, karena pertimbangan seperti ini teman-teman, para pendiri bangsa itu mempertimbangkan bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia itu memang berasal dari keberagaman yang pastinya banyak. Nah, untuk mengakomodasi keberagaman kondisi antar daerah dan undang-undang menyadari ada homogenisasi paksa, itu bahkan hanya akan homogenisasi itu berarti penyelarasan secara paksa. Sementara di setiap daerah itu berpotensi memecah persatuan kalau misalkan kita paksa nih semuanya satu. Itu kurang lebihnya. Jadi adanya asimetris dikarenakan adanya atau mungkin adanya perbedaan keberagaman, karena untuk menjaga persatuan harus ada perlakuan khusus. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk tujuannya kurang lebih yang pertama mengatasi ketimpangan historis. Nah, kan berbeda tuh antara daerah Papua sama daerah Jawa. Secara pembangunan historis mereka juga berbeda. Jadi untuk adanya kita bahas contohnya dulu ya. Jadi untuk mengatasi ketimpangan historis itu contohnya kayak daerah Papua nih. Jadi dia tuh dapat UU otonomi khusus mengenai dana otsus sebesar 2% dari daun nasional dan afirmasi hak orang asli Papua dalam posisi pemerintahan kurang lebihnya. Jadi itu merupakan bentuk otonomi khusus yang diberi oleh pemerintah kepada orang Papua guna untuk mengatasi ketimpangan historis. Itu tujuannya. Pertama. Yang kedua, pemeliharaan kesamaan historis sebagai penghargaan dan kontribusi persatuan. Ini lebih ke daerah istimewa. Ini lebih ke bagian ini sih, keseragamannya. Jadi dalam hal keseragaman memang kita Indonesia memang sangat beragam, kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya itu dalam perspektif komparatif global. Nah, pada faktanya dalam negara-negara kesatuan itu juga ada contoh asimetris yang diterapkan juga. Contoh di Spanyol itu ada daerah namanya Basque, Catalunya. Itu mereka punya daerahnya sendiri, dalam artian mereka diberikan otonomi oleh kerajaan Spanyol untuk memerintah daerah sendiri, otonomi luas kepada Catalunya dan Basque juga. Kalau di Inggris itu ada default asimetris untuk Skotlandia, Wales dan juga Irlandia Utara. Kalau di Italia itu ada status khusus di bagian Sisilia dan juga Sardinia. Nah, jadi memang secara global tidak dianggap sebagai kesetaraan, tapi sebagai bentuk penyelesaian cerdas keberagaman internal di negara. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya Winston Churchill. Winston Churchill kita katakan hari ini nih. Ini karena juga mungkin sekian dari saya juga. Jadi kita langsung nextnya adalah mengenai kata-kata hari ini. Ini Winston Churchill pernah berkata bahwasanya seseorang bisa mengubah
partainya karena berbeda prinsipnya, tapi ada orang yang mengubah prinsipnya demi sebuah partainya. Jadi ini sebuah ironi yang harusnya dibangun juga di sini, kurang lebihnya. Oke, mungkin itu aja cukup dari saya. Sekian dari saya mungkin. Ini juga ucapan terima kasih saya kepada Ibu Ida juga karena sudah mengajari saya mengenai pemerintah daerah juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahid juga selaku dosen pengampu juga. Terima kasih atas ilmunya, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf Ibu, atau mungkin ucapan terima kasih karena telah membimbing saya selama 1 semester atau mungkin tengah semester kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau beda kurang lebihnya kata saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Farudin, NIM 240111165 dengan Instagram xfrd09. Mohon pamit undur diri, kurang lebihnya terima kasih.